Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur, shalom keluarga Gregorio yang luar biasa sekali. Kita percaya ketika kita sudah berhadapan muka, kita datang dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya malam yang begitu indah yang sudah Tuhan berikan pada kita semua, boleh berkumpul dengan keluarga kita, teman-teman kita. Yuk sama-sama kita malam ini mau bernyanyi sampai terdengar di telinga Tuhan. Maka dari itu sebelum kita masuk, ayo kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan, yang terus Engkau nyatakan sepanjang jalan hidup kami. Bahkan sampai malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, keselamatan dan juga kekuatan, merupakan sebuah anugerah bagi kami Tuhan. Dan sebagai anak-Mu Tuhan, tiba saatnya untuk kami mau memuji, memuliakan dengan segenap hati, roh dan jiwa kami. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, menjadi sebuah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin, yeay, haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, ajaib dan mulia. Sebab dari itu, mari keluarga GB Gregorio kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Sama-sama kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup bangkitkan pengharapan dan bangkitkan kekuatan dalam hidup kita semua. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Kita mau katakan jiwaku kan bersorak, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, Tuhan. Sama-sama berkatalah atasku, sebab ku mau hidup, hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Mari ya keluarga Gregorio, lebih lagi kita mau katakan dari awal bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapan dan jiwa kami. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. 1, 2, 3. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit
perkasa dan yang maha mulia, memberikan kita kuasa, memberikan kita dorongan. Maka dari itu kita mau kerahkan semuanya, iman, roh, jiwa kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Maka dari itu saya mau dengar suara-suara keluarga Gregory yang luar biasa. Ayo ikuti saya ya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh. Sekali lagi lebih dahsyat. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Siapa? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, 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 luar biasa. Biarlah pada malam hari ini surga boleh bersorak-sorai, sebab anak-anaknya, orang-orang yang dipilih sedang benar-benar mau memuji nama Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan
Sama-sama kita mau katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia, mari puji Dia, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami puja Engkau, sebab nama-Mu besar, sebab Engkau mulia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, dulu sekarang Tuhan, yang selalu setia, bahkan sampai selamanya. Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah Bapa, batu karang kami yang teguh. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus nama segala nama. Gembala kami yang agung, Allah kami yang hidup Tuhan. Raja segala raja, pencipta alam semesta. Engkaulah Bapa, sinar terang kami Yesus. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah El Shaddai kami. Sungguh kudus, kudus nama-Mu Bapa. Glory, glory, Hosana Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Engkau dahsyat. Kami sungguh bangga dan bersyukur Tuhan. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan, bahwa pada sampai detik ini Engkau terus membentengi kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar akan situasi dan keadaan yang sedang terjadi di luar sana Tuhan, di mana ada pertikaian, di mana ada korban jiwa, di mana ada kesengsaraan Tuhan.
Tapi kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan, Engkau yang terus melindungi kami, menjaga kami dengan api-Mu yang dahsyat Tuhan, sehingga kami semua masih sehat, kuat Tuhan, menjadi berkat untuk sekeliling kami. Sebab kami tahu Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya senderan hidup kami Tuhan, hanya ada di bawah salib-Mu, Yesus Kristus yang agung, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Yes Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Tuhan, kami mau serukan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sama-sama kita angkat tangan kita mau katakan, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Yesus. Berbicaralah lewat hamba-Mu, menegur kami dan membangun kami, supaya kami semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu pada malam hari ini dalam streaming GBI Gregorio Ibadah MPD. Sebelum kita mulai kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Bapa, segala penyertaan-Mu atas hidup setiap kami Bapa di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau terus lekat kepada setiap kami Bapa, memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa terus bertahan Tuhan, dan kami bisa makin percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau berkati setiap kami Bapa, berikan kami hati sebagai hamba Tuhan, dan kami mau menjadi seperti murid-Mu juga Bapa, supaya kami mau bertumbuh, supaya setiap hari kami semakin belajar mengenal Engkau Allah satu-satunya yang benar dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pimpin setiap kami Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah siapakah yang terbesar? Siapakah yang terbesar? Ada percakapan menarik di Matius pasal yang ke-20, yaitu murid-murid bertanya, mereka saling berargumen siapa yang paling besar, siapa yang paling terkemuka. Tapi ada Yesus
menjawab pertanyaan mereka. Di ayat yang ke-25 sampai ke-28 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Yesus memberitahu pada mereka, murid-muridnya, siapa yang terbesar? Yang terbesar bukannya yang terpintar. Yang terbesar itu bukan yang kuat. Yang terbesar itu bukannya yang kaya. Yang terbesar bukannya yang banyak teman, yang banyak koneksi. Yang terbesar bukannya yang namanya terkenal. Tetapi yang terbesar, yang terkemuka di antara para murid-murid itu adalah barang siapa mereka yang mau melayani, yang mau menjadi hamba, yang mau melayani sesama, yang mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesamanya. Itulah yang terbesar. Itulah yang akan terkemuka. Kemarin kita belajar soal perubahan, soal berubah. Perubahan yang signifikan adalah ketika kita nggak cuma pengen berubah. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Harus ada yang berubah dalam hidup setiap kita. Dan perubahan yang signifikan terjadi ketika kita menerima Yesus dalam hidup setiap kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita, supaya kita enggak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau hidup untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas pengorbanan Tuhan di kayu salib. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 berkata seperti ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dianya besar, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya kita hidup tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Hidup untuk membalas kebaikan Tuhan. Yesus yang sudah datang ke muka bumi ini, dia mau berkorban di kayu salib dan dia terangkat ke surga. Dan kita mau hidup untuk membalas kebaikan dia. Kita nggak lagi egois, kita nggak lagi saya, nggak lagi hanya sekedar saya, tapi kita juga harus belajar memikirkan untuk orang lain. Belajar melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita harus belajar untuk melayani orang lain. Kita beruntung secara sebagai seorang Kristen, kita tahu bahwa Yesus datang dari sorga untuk menjadi model. Supaya kita bisa belajar dari contoh hidup bagaimana kita harus menjadi seorang Kristen. Nah, ketika Yesus ada di muka bumi ini, dikatakan di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 tadi, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani. Anak Manusia itu Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Gak cuma melayani, tapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukti kasihnya yang paling tinggi adalah dia mau mati. Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak tebusannya, kita gak boleh hidup diam saja. Kita gak boleh hidup diam aja. Tapi kita mau belajar. Kita mau hidup seperti Yesus. Kita mau hidup supaya kita gak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melayani seperti Kristus juga melayani ketika dia berada di muka bumi ini. Ada amin? Kenapa kita harus melayani? Karena memang begini, kita sebagai makhluk hidup punya insting, kita punya naluri untuk bertahan hidup. Tentu saja kita juga bisa memikirkan diri sendiri. Untuk kita makan, untuk kita hidup, kalau kita terancam nyawa kita pasti akan membela diri. Untuk diri kita sendiri. Itu memang sudah naturnya, memang sudah didesain seperti itu, memang sudah dirancang seperti itu. Kita mau berkembang biak untuk melestarikan keturunan kita mau untuk menjaga hidup kita supaya kita tidak terancam oleh maut. Itu sudah insting. Nah, tapi kalau kita biasa seperti itu,
kita mentingin diri sendiri terus, kita pikirin diri sendiri terus, kapan kita bisa pikir orang lain? Kapan kita bisa pikir Kristus? Jangankan kita ngomong Kristus, gimana kita bisa pikirin orang lain? Karena gini, firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, kalau kita selalu mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini firman Tuhan yang berkata seperti itu. Nah, untuk kita nggak mementingkan diri sendiri, untuk supaya kita nggak egois, supaya kita nggak mementingkan diri sendiri, kita harus belajar untuk melayani. Kita harus belajar untuk mementingkan orang lain. Kita harus belajar untuk memberi kasih kepada orang lain. Kita belajar untuk melayani orang lain. Itu adalah jalan satu-satunya supaya kita nggak lagi mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar melayani. Kita harus belajar melayani supaya kita tidak terjebak. Supaya kita tidak memikirkan diri sendiri. Tapi kita mau belajar untuk kita memikirkan orang lain. Memikirkan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Bahkan kita bisa memikirkan komunitas kita, organisasi yang sedang kita layani. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi contoh. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan kita harus belajar untuk melayani. Yesus datang ke dunia memberikan contoh kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya, yaitu kita harus melayani. Oleh sebab itu ada 3 sikap yang kita harus pelajari pada malam hari ini. Sikap kita dalam melayani, yang pertama kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus excellent. Kita harus sempurna. Kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita. Tidak asal-asalan, tapi kita memberi yang terbaik. Karena begini, kita nggak akan pernah tahu. Kadang pelayanan yang sederhana bisa membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak semerta-merta bisa seperti ini, bisa membawa firman, saya bisa main musik. Saya berawal dari sebuah gereja kecil di seberang rumah saya. Ada 2 orang hamba Tuhan, mereka beribadah melayani di sebuah rumah nenek-nenek. Saya dari kecil belajar melayani, bawa kolekte. Saya tidak pernah menyangka kalau pelayanan saya yang sederhana dahulu kala akan membawa saya ke tempat seperti ini. Saya tidak pernah bisa menyangka. Kalau kita berikan yang terbaik, percayalah Tuhan akan terus bawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Saya mau bercerita di Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai 20. Ada seorang perempuan yang bernama Ribka. Kita mau belajar. Ribka memberikan yang terbaik dari pelayanannya. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai 20. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah, ini ceritanya seorang hambanya Abraham sedang mencari calon bakal menantu istri untuk anaknya Abraham. Nah, ketika itu hambanya sedang diminta datang ke suatu tempat, dan inilah ceritanya ketemu dengan Ribka. Anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air dari sedikit buyungmu itu. Maka jawabnya, perhatikan baik-baik, Ribka punya hati seorang pelayan. Setelah ia selesai jawabnya begini, minumlah Tuan, maka segeralah. Garis bawahi kata segeralah. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak melama-lama, dia segera diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-19. Setelah Ribka selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka. Perhatikan yang baik-baik, ini adalah pelayan yang punya inisiatif yang tinggi sekali. Dia katakan, berkatalah Ribka, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Halo, unta itu minumnya beda sama orang.
Kalau orang mungkin 1 gelas, 2 gelas cukup. Ini kita ngomong unta. Yang kalau udah dikasih minum banyak, dia bisa nggak minum berhari-hari. Unta. Ribka ini perempuan, dia harus ambil dari sumur, dia harus kasih ke unta, dia harus ambil lagi ke sumur, dia harus kasih minum ke unta. Yang namanya buyung di pundaknya nggak seberapa banyak. Nggak seberapa banyak, sedangkan unta ini harus minum dengan banyak. Tapi Ribka menawarkan bantuan. Dia melayani tidak setengah-setengah. Dia melayani dengan sepenuh hati. Dikatakan setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya bukan cukup minum. Tapi dikatakan sampai semuanya apa? Puas minum. Dia nggak sekedar kasih untuk supaya kelihatan baik, enggak. Tapi Ribka mau kasih minum sampai untanya puas minum. Ayat yang ke-20. Kemudian segeralah, ada kata segera lagi. Dia nggak tunggu-tunggu, dia nggak lama-lama, dia nggak mikir, aduh unta minumnya banyak ya. Unta minumnya berapa? Aduh saya nyesel deh kasih bantuan ke hamba ini. Dia nggak mikir begitu. Tapi Ribka bilang apa? Dengan segera dituangnya air yang dibuyung itu ke dalam palungan, lalu berlari. Ribka nggak pakai jalan kaki, nggak pakai jalan males, dia berlari. Ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dia harus berlari. Ribka tidak pernah main-main dalam melayani. Oleh sebab itu Ribka berhasil menjadi menantunya Abraham. Orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Bahkan namanya Ribka tertulis di Alkitab dan sampai hari ini kita masih bisa sebut nama Ribka. Bukan karena Ribka ini siapa-siapa, tapi karena Ribka ini seorang pelayan yang luar biasa. Dia menghormati hambanya ini seperti dia menghormati Abraham, seperti dia menghormati orang yang luar biasa. Dia nggak main-main dalam melayani. Sikap kita yang pertama dalam melayani, kita harus berikan yang terbaik. Berikan pelayanan yang terbaik. Apapun kita. Kalau hari ini kita di rumah tangga, kita nggak kemana-mana, istri-istri, kita masak, kita harus masak yang terbaik. Katakan amin istri-istri. Ya, anak-anak juga sekolah yang terbaik. Suami-suami juga melayani istri, layani anak-anak yang terbaik. Nggak boleh setengah-setengah. Karena kita mau punya sikap ini, melayani harus excellent. Melayani harus yang terbaik. Kita harus mau melayani dengan luar biasa. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh main-main. Karena firman Tuhan begini, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, kalau engkau mau orang baik sama engkau, kau harus baik sama orang. Kalau engkau mau nih orang lain layani engkau dengan baik, kau harus belajar untuk melayani orang dengan baik. Katakan amin. Ya, jangan sekedar hanya menerima, tapi kita harus belajar untuk memberi. Untuk mau kasih tenaga kita melayani orang baik-baik. Kalau kita lihat, aduh suami kita udah kerja capek-capek, kondisi lagi susah, dia udah kerja capek cari uang. Sampai dia rumah, kita harus masak yang terbaik istri-istri. Pasti rumah tangga diberkati Tuhan. Istri-istri juga udah masak yang terbaik, suami juga harus belajar menghargai. Terima kasih sudah dimasakin, kita makan yang banyak. Kalau perlu besok ke pasar kita antarin lagi, kita kasih ekstra uang belanja. Istri-istri boleh ngomong amin. Ya, kita harus belajar sama-sama memberi yang terbaik, sama-sama melayani. Kalau keluarga model begini, keluarga yang benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan. Keluarga yang berbahagia. Kalau kita mau saling melayani, berikan yang terbaik. Suami beri yang terbaik untuk istri, istri beri yang terbaik untuk suami, orang tua beri terbaik untuk anak-anak, dan anak-anak juga beri yang terbaik untuk orang tua. Keluarga diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Sikap yang kedua, yang pertama kita harus belajar berikan yang terbaik. Yang kedua dalam melayani kita harus punya kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita.
Kita harus bawa kasih Tuhan. Melayani, memberi tanpa kasih itu bisa. Bisa. Ya sudah, asal-asalan. Makanya oleh sebab itu kita harus bawa kasih Tuhan. Kita bawa kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Seperti minggu lalu saya berkata, ketika kita dengar, oh iya kita mau ada bakti sosial, mau kasih sumbangan ke panti asuhan. Wah, kita langsung pikir, banyak baju-baju yang bekas-bekas, yang udah nggak pakai, yang udah robek-robek. Udahlah, daripada dibuang sayang, bersihin gudang, ikat baik-baik, kasih ke panti asuhan. Itu memberi tanpa kasih, melayani tanpa kasih, sekedar aja, tidak sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata, Lukas pasal 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita melayani orang setengah-setengah, jangan heran kalau orang layani kita setengah-setengah. Tapi kalau bisa kita beri yang terbaik, jangan heran kalau ada orang yang beri terbaik untuk kita semua. Haleluya. Ya, kalau kita memberi misalnya, wah mumpung panti asuhan ada baju bekas, wah kita kasih. Kita aja udah gak mau pakai, kita mau kasih orang, kira-kira orang tuh gimana? Jadi jangan heran kalau kita juga dikasih barang bekas sama orang, karena kita suka kasih barang bekas. Perhatikan baik-baik, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuranmu yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita juga belajar gini, dia mah orang biasa deh, dia mah orang gak punya, udah kita layani sekedarnya. Oh dia orang kaya, kita harus layani yang terbaik. Dia orang kaya, yang ini orang susah, kita gak usah layani dengan baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita modelnya kayak begini, jangan heran kalau ada orang yang lebih kaya daripada kita tidak menghormati kita. Karena kita juga tidak pernah menghormati orang yang di bawah kita. Amin. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa? Akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini firman Tuhan. Kalau kita mengukur orang dengan sangat luar biasa, siap-siap kita terima yang luar biasa. Tapi kalau kita mengukur orang seadanya, jangan heran kalau kita dapat seadanya. Kita harus belajar beri yang terbaik buat orang lain. Amin. Supaya Tuhan hitungnya enak. Supaya kita juga diberkati Tuhan luar biasa. Belajar untuk membawa kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perkataan kita. Kalau kita sukanya memberkati orang, kata-kata yang baik buat orang, pasti dapat kata-kata yang baik. Tapi kalau kita selalu kata-kata jelek buat orang, kata-kata yang jelek buat orang, siap-siap dapat kata-kata yang jelek. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, kepada kita semua. Kalau kita ukurnya baik, kita akan dapat ukuran yang baik. Kalau kita ukurnya nggak bagus, kalau kita ngukurnya nggak jujur, siap-siap ada orang bohong sama kita juga. Ini firman Tuhan. Dan membawa kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Nah kalau bisa begini, saya udah melayani dengan baik, udah memberi dengan baik. Tapi kok belum ada apa-apa ya? Perhatikan baik-baik. Jangan mengharapkan dulu. Lakukan dulu yang banyak. Expect less, do more. Jangan mengharapkan dulu, lakukan dulu. Saya percaya dan saya pernah alami apa yang kita sudah beri kepada orang. Firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Pemberian gak cuma sekedar uang. Kita berikan nasihat sama orang. Kata-kata yang baik, kita ngomong terima kasih sama orang. Kalau kita beri, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Kalau Tuhan gak pernah mau yang pas. Tuhan maunya yang tumpah keluar. Yang berkelimpahan supaya kita bisa lebih lagi akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oleh sebab itu, poin yang kedua, kita harus melayani, punya sikap bawa kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Kita bawa kasih dalam setiap pemberian kita. Memberi yang terbaik, melayani yang terbaik buat Tuhan. Layani yang terbaik buat Tuhan.
Poin yang ketiga. Sikap kita dalam melayani. Tadi yang pertama kita harus excellent. Yang kedua, kita harus membawa kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Yang ketiga, sikap kita dalam melayani, kita harus belajar untuk meneladani Yesus. Kita harus belajar untuk meneladani Yesus. Yesus ketika dia tahu kuasa yang diberikan Bapaknya. Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus sadar dia punya kuasa yang datang daripada Allah, dari Bapaknya. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika dia tahu Bapaknya menyerahkan segala sesuatu kepadanya? Dia berdiri, dia membasuh kaki murid-muridnya, dia melayani murid-muridnya. Yesus punya teladan, dia punya kekuasaan, power untuk melayani. Power is for service. Kuasa yang dia punya dia mau pakai untuk melayani. Gak heran makanya pelayanan Yesus luar biasa. Yesus melayani secara luar biasa. Karena dia punya kekuasaan, dia tahu dia punya kuasa. Dia tahu dia punya kuasa. Dan dia pakai kuasa itu untuk apa? Untuk melayani. Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk dilayani, untuk diutamakan, untuk diprioritaskan, untuk dikasihani, untuk dihormati. Tapi dia merendahkan dirinya di depan murid-muridnya. Dia punya kuasa untuk melayani. Dia punya kuasa untuk dia mau melayani orang lain. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita punya gubernur yang luar biasa. Gubernur punya kuasa sebagai gubernur di Jakarta. Gubernur punya kuasa, dia punya kuasa dari wakil gubernur, dia jadi gubernur, dia punya kuasa, dia mau melayani orang-orang. Setiap pagi orang-orang datang ke kantornya, balai kota, satu persatu ditanyai masalahnya apa, Bu? Ada yang sakit, ibu-ibu ada yang perutnya sakit, ada yang gak bisa bayar uang sekolah, ada yang bagaimana, dilayani dengan baik. Kuasa yang kita miliki digunakan untuk melayani hari-hari ini. Siapapun kita. Kalau kita pemimpin perusahaan, kita punya toko, kita punya kuasa yang baik. Gunakan kuasa itu untuk melayani. Kita mau teladani Yesus. Niscaya orang yang dilayani akan merasa, wow, pelayanan yang baik akan membawa kesan bagi orang yang dilayani. Betul tidak? Dia akan bilang, aduh pemimpin saya baik. Waduh bos saya baik, puji Tuhan. Ya, kita punya kuasa, kita gunakan untuk melayani. Saya coba ulang lagi Markus pasal ke-10 ayat 42-45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Bayangkan kalau pemerintah-pemerintah itu, pembesar-pembesarnya itu punya kuasa untuk melayani orang yang lemah. Ayat yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan kuasa untuk melayani. Kita mau gunakan berkat daripada Tuhan. Kita mau gunakan berkat pemberian daripada Tuhan untuk kita gunakan untuk melayani orang lain. Untuk kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Sikap ini, sikap yang harus kita pelajari dari hari ke hari. Kita harus belajar melayani. Supaya pemberian yang Tuhan berikan kepada kita bisa alirkan dengan baik. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Berikutnya kita akan belajar menjadi orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya pasti diberkati Tuhan. Siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah yang mau melayani. Yang terbesar adalah yang mau menjadi hamba. Yang terbesar adalah orang yang mau belajar melayani. Mau memberikan yang terbaik, yang excellent. Orang yang mau membawa kasih Tuhan dalam pelayanannya. Orang yang mau melayani dengan meneladani Yesus. Yesus punya kuasa. Bukan untuk dilayani, tapi power untuk melayani. Oleh sebab itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, di rumah tangga kita,
kalau kita belajar untuk saling melayani. Pelayanan bukan dimulai di gereja, pelayanan bukan dimulai di mimbar gereja, tapi pelayanan dimulai di rumah kita semua. Haleluya. Amin. Istri-istri melayani suami, suami juga melayani istri, anak-anak saling melayani, di rumah tangga saling melayani, dimanapun kita berada kita saling melayani. Percaya, ada kuasa Tuhan, ada perkenanan Tuhan, dan ada berkat Tuhan, sukacita dan sejahtera berlimpah-limpah atas hidup setiap kita semua. Kita mau berubah, kita mau belajar melayani Tuhan, kita mau lakukan apa yang sudah Yesus kerjakan. Dia memberikan yang terbaik untuk kita, nyawanya untuk hidup setiap kita, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kita belajar Tuhan, kami mau belajar untuk melayani orang lain. Kami mau melayani dengan excellent Tuhan. Kami mau melayani dengan kasih Tuhan. Kami mau melayani dengan meneladani Yesus. Kami mau meneladani Engkau Tuhan. Kita mau belajar untuk melayani luar biasa Tuhan. Kita gak mau setengah-setengah dalam melayani. Kita mau full. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati. Kalau kami punya kuasa, kami punya power. Kami gak mau kuasa untuk menindas orang. Tapi kami punya kuasa untuk melayani orang lain. Untuk membantu sesama kita. Untuk membantu sesama kami Tuhan. Di rumah tangga kami. Tetangga-tetangga kami Tuhan, gereja kami mau belajar untuk kami bisa memberi yang terbaik. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman yang sudah taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan kami akan semakin bertumbuh dan semakin menjadi kesukaan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara. Dan biarlah Engkau Tuhan terus beracara, terus berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan, kita angkat dua tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan sampai selama-lamanya. Di awan-awan permai kita bersama dengan Yesus. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Minggu jam 7.30 untuk ibadah HK dan 9.30 untuk ibadah bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.